Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini sampai hari ini karena kasih kemurahan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarkan pujian yang kami naikkan Tuhan akan berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dalam satu nama yang indah dan penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan, puji Dia. Biarlah sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Surga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta mengharumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga
terang turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta merenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Bangsa-bangsa bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta merenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir. Bangsa-bangsa bangkitlah. bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta merenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Kita surga bergema. kita surga bergema, lahir Raja. Iya. Kita surga bergema, Lahir Raja. lahir Raja, lahir Raja. Sekali lagi dengan iman. Lahir Raja mulia. Haleluya. Terus bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat malam hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja. Tetapi malam ini adalah ibadah yang berbeda dari seperti biasanya. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Desember, di mana semua umat merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau menikmati kelahiran Dia dengan kita bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Hai dunia gembiralah, Sambut Dia Raja. Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagi Engkau Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-sorak, Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan.
lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan. Tinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah. Sama-sama katakan, hey! Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau diagungkan Tuhan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Saudara-saudari baik, kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin lagu ini sangat sulit untuk kita ikuti ya. Tapi saya rindu sekali lagi kita bawakan lagu ini. Amin. Terbaik. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang terbaik. Amin. Di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil kita mengangkat tangan kita mau nikmati pujian ini. Kami nikmati kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Kami kagumi Engkau Tuhan. kagumi kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang. Amin. Benar Tuhan. tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan.
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu tema sesuai dengan tema di atas ini di hadapan Bapak Ibu Saudara, bertahan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu 2024 yang akan kita masuki. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu seperti apa keadaan pekerjaan kita, seperti apa keadaan ekonomi kita, keadaan kita saat hari ini. Apakah masalah yang akan kita hadapi ke depan malah menjadi bertambah semakin parah. Kita nggak tahu seperti apa gambaran persoalan yang akan kita hadapi. Tetapi satu pesan dari setiap firman Tuhan lewat lagu ini, bertahan. Ketika engkau menghadapi kesulitan, ingat ada Yesus yang bekerja, ada Allah yang selalu menyertai. Terima kasih. Berjalan tanpa kekuatan, ingatlah Allah bekerja. Sama-sama nyatakan pujian dari awal. Ketika hati gundah, jalan seolah tiada, berjalan dalam lembah yang gelap. Ingat ada Yesus. Ingatlah Allah bekerja. Ketika tiada daya, Kami tak mampu lagi berharap. mampu lagi berjalan tanpa kekuatan. Tapi ingat Allah terus bekerja. Allah bekerja. Langkahkan kakimu dengan iman. Setiap berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menunggu. Kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Ketika hati gundah, jalan seolah tiada, berjalan dalam lembah yang gelap. Ingatlah Allah bekerja. Ketika hati. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Jalan seolah tiada, berjalan
Tuhan, mungkinkah ada pengharapan ketika masuk tahun 2024? Dunia yang begitu kelam, dunia yang begitu gelap, seolah-olah gak ada pengharapan. Siapa yang bisa menjawab setiap banyak pertanyaan dari diri kita? Gak ada. Selain dari pribadi Yesus Kristus. Ingat, malam kudus, hari kelahiran Yesus Kristus, di mana pada waktu itu keadaan dunia benar-benar dalam keadaan gelap. Allah tidak pernah berfirman pada waktu itu. Tetapi kita bersyukur ketika Allah karena kasihnya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus lahir dalam dunia ini, dunia yang gelap. Tetapi karena Ia lahir, Ia memberikan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak, Engkau rela kehilangan segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amat hina tempat tidurmu, ajarku bersyukur. Malam ini kami naikkan terima kasih kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajarku beri syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajarku beri syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran. Ajarlah aku. Sekali lagi. Ajarku beri syukur. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari kita naikkan syukur terima kasih. Haleluya. Ajarlah aku beri syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah aku beri syukur. Mari kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Malam ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Malam ini Engkau datang ke dalam dunia yang hina untuk kami. Tinggalkan surga yang mulia, ada di tengah-tengah dunia yang hina. Jadi sama seperti manusia, mengambil seorang hamba taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga malam ini Tuhan, kami jemaat GBDI Theophilus hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Malam ini Tuhan, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Teruslah bekerja Roh Kudus. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam sukacita kami memperingati hari kelahiran-Mu. Biarlah Natal tahun 2023 membawa kami kembali untuk lebih cinta kepada Engkau. Untuk lebih setia kepada Engkau. Engkau lahir untuk menjadi pengharapan yang kokoh di dalam hidup kami. Untuk kami dapat bertahan, berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Tapi yang pasti kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami renungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan dulu sebelum duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Malam yang penuh sukacita. Amin. Penuh sukacita. Amin. Bisa lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam ini tanggal 1 Desember, di mana kita memasuki bulan Desember, di mana kita memperingati peristiwa kasih nyata Allah datang ke dalam dunia. Untuk siapa? Tidak lain, tidak bukan. Untuk saya dan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita 2023 adalah stand firm. Bertahan, berdiri kokoh. Saya mau mengajak jemaat GBDI Theophilus, sikap ini yang harus kita miliki. Mengapa? Dari sekian banyak pengorbanan Tuhan, lahir ke dalam dunia, sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu memberikan kita sebuah kemenangan. Itu sebab Rasul Paulus mengatakan kita lebih dari pemenang. Itu menjadi status kita. Kita diangkat sebagai anak, oleh karena rohnya kita memanggil Allah semesta alam. Ya Aba, ya Bapa.
Bahkan kita menaikkan doa setiap minggu di akhir dari ibadah. Bapa kami yang di sorga. Suatu status yang luar biasa. Dan status itu harus kita pertahankan. Dengan apa? Dengan sikap bertahan, berdiri kokoh. Karena hari-hari ini Bapak Ibu kita sudah masuk dalam sebuah era demokrasi, pesta demokrasi 2024, 14 Februari. Kita akan memilih calon pemimpin bangsa kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada kepastian apakah akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi pesan firman Tuhan, jemaat GPDI Theophilus, tetap bertahan. Amin. Tetap berdiri di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bertahan? Mempertahankan kemenangan, mempertahankan status. Lewat kelahiran Yesus. Membuat kita semakin dapat bertahan. Amin. Mengingatkan kembali kepada kita malam ini. Yesus lahir untuk kita. Haleluya. Supaya kita bisa bertahan dalam gempuran akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus dalam Alkitab itu dimulai dari penulisan silsilah Matius 1 dan Lukas pasal yang ketiga. Terkadang kita lupa Bapak Ibu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Setiap masuk dalam pembacaan silsilah pasti kita skip. Ada yang gitu Bapak Ibu Saudara? Saya juga. Dulu iki opo to iki? Ini anak A, anak B, beranak lagi C, beranak lagi D. Panjang silsilah. Ya. Matius pasal 1 silsilah Tuhan. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus, berarti silsilah itu mempunyai makna. Amin. Silsilah Bapak Ibu Saudara, sedikit saya kasih 3. Kenapa ada silsilah dalam Alkitab? Yang pertama, silsilah itu mendukung ketetapan Alkitab dalam sejarah. Artinya Alkitab adalah kebenaran yang didukung oleh sejarah. Tidak hanya sekedar dongeng, tidak hanya sekedar cerita. Tetapi di dalam Alkitab ada kisah yang dicatat dalam sejarah. Keberadaan tokoh-tokoh jasmani tercatat semuanya. Itu sebab kenapa ada silsilah. Alkitab adalah kebenaran yang didukung oleh sejarah. Yang kedua, silsilah itu mengukuhkan nubuatan. Sang Mesias dinubuatkan lahir dari garis keturunan Daud. Yesaya 11 ayat yang pertama dituliskan. Dan dituliskan dengan jelas Matius 1 ayat 1 ada silsilah Yesus Kristus. Artinya silsilah Yesus menggenapi berbagai nubuatan dalam perjanjian lama. Itu fungsi dari silsilah. Yang ketiga, silsilah itu mengungkapkan bahwa sifat Allah itu sangat detil, jeli, dan presisi. Artinya dalam silsilah Allah terlibat di dalamnya. Firman yang diilhamkan itu membahas manusia secara lengkap dengan namanya. Artinya manusianya nyata, sejarahnya nyata, dan masa depannya nyata. Itu sebab kalau kita membuka Alkitab, silsilah jangan dilewati. Haleluya. Ada maknanya. Alkitab mencatat Yesus kita disebut orang Nazaret. Kenapa? Karena dia tinggal di daerah Nazaret bersama dengan kedua orang tuanya. Ini untuk menggenapi apa yang tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1. Coba tampilkan ayat ini. Yesaya 11 ayat 1. Ini adalah nubuatan. Dikatakan demikian. Suatu tunas. Yesaya 11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bapak Ibu, kalau ada pohon yang ditebang, ditulis dalam Alkitab adalah tunggul. Tunas itu tidak tumbuh di tanah. Tapi tunas itu tumbuh di tunggul dari pohon yang ditebang itu. Dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah Bapak Ibu, itu disebut Neser. Dari kata Neser ini muncullah Nazaret. Dan di mana Yesus tinggal di Nazaret adalah untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya.
Bapak Ibu perhatikan, setiap nubuatan dalam Alkitab itu tergenapi. Itulah ajaibnya firman Tuhan. Amin. Itulah ajaibnya Alkitab yang kita baca. Itu sebab saya mau mengajak tidak bosan-bosan sekali lagi jemaat GPDI Theophilus, beri porsi yang lebih terhadap firman Tuhan. 2024 Bapak Ibu Saudara akan lebih rajin baca Alkitab. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap perjanjian, setiap nubuatan tidak satu pun terlewatkan. Dan perjanjian Tuhan itu memberikan pengharapan, memberikan semangat, bagaikan sauh yang dilabuhkan. Dan dalam perjanjian Tuhan ada pengharapan yang kuat. Untuk apa? Untuk kita dapat berdiri teguh. Penting di dalam hidup ini ada lagu lama, Bapak Ibu. Coba tampilkan lagu ini, kita nyanyi ya. Apa itu? Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Ini lagu lama, Titan kamu belum lahir. Saya juga belum lahir waktu lagu ini ya. Ingat ya yang sudah sepuh-sepuh lagu ini ya? Atau lupa ya? Ingat ya? Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Sekali lagi, tiap perjanjian dalam Alkitab, setiap ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ku perjanjian Allah ku punya. Ini lagunya pendek, saya kepingin jemaat Tuhan bisa hafal semua, pulang dinyanyikan terus lagu ini. Setiap pasal ayat baris ku punya. Alkitab diberikan kepada kita, amin. Haleluya. Ayo bangkit berdiri. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ku perjanjian Allah ku punya. Ayo belajar. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, tiap ayat, tiap baris perjanjian yang bikin kita berdiri kokoh. Haleluya. Tiap perjanjian Allah ku punya, tiap perjanjian dalam Alkitab. Haleluya. Tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian. Sekali lagi, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Setiap pasal, baris, ayat baris kita punya. Dan nubuatan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Matius 1 ayat 1. Dikatakan demikian, pendek ayat ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalimat itu hanya, ayat 1 hanya berbunyi satu kalimat itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam bahasa Inggris memakai kalimat the family tree of Jesus, pohon keluarga Yesus. Jadi ada silsilah dan pohon ini bertumbuh semakin besar, keturunan Yesus. Kalau kita lihat ada 14. Nah, menjadi pertanyaan, apa hubungannya silsilah Yesus yang tadi kita sudah belajar mendukung sejarah untuk menggenapi nubuatan, menandakan bahwa Allah itu begitu detil, jeli terhadap silsilah, terlibat di dalamnya. Apa hubungannya dengan kita? Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara dalam tahun ini. Galatia 3 ayat 29 dikatakan demikian. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah, Galatia 3 ayat 29, teruskan seperti ini.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekali lagi sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah? Bukan masalah jasmani, Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang kitab Galatia. Apa janji Allah kepada Abraham? Dan itu merupakan warisan kita juga. Kristus janjinya. Amin. Ada sebuah persekutuan dengan Allah. Siapa kita dapat bersekutu dengan Allah? Tapi kalau Abraham telah menerima janjinya, dan jikalau kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti hal ini, terkadang kita itu minder. Bagaimana kita dapat berdiri teguh, sedangkan status di dalam Tuhan kita tidak mengerti. Ternyata kita terhisap masuk di dalamnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, sebagian banyak orang, sebagian banyak ya, tidak semua. Kita ini keturunan siapa, itu akan mempengaruhi reaksi orang lain terhadap kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau di sini ada keturunan darah biru, ya, yang darah merah itu pasti minggir. Karena ningrat gitu ya. Keturunan siapa itu mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Di belakang nama saya itu ada manikunya. Ternyata di berbagai tempat Tuhan beri privilege gara-gara ada nama maniku. Cuma saya gak mau pakai Bapak Ibu. Bisa tanya istri saya. Kalau bisa saya kalau datang di mana gitu ya, gak usah dijemput gitu ya. Wow, sudah banyak yang nawari ya. Saya gak tahu kenapa, hanya gara-gara belakangnya ada manikunya. Wah, terima kasih. Berarti papa saya menabur yang baik sehingga saya anaknya ikut menikmati hasilnya. Keturunan siapa itu mempengaruhi reaksi orang lain terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita masuk dalam keturunan Abraham. Silsilah Yesus tadi mengatakan, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Ternyata kita masuk di dalamnya. Kita masuk dalam keturunan. Ditegaskan lagi Kisah 3 ayat 25 dikatakan demikian. Kisah 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi, Kisah 3 ayat 25. Katakan demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan janji ini akan menjadi pengalaman pribadi hidup kita. Amin. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang Alkitab sampaikan, tuliskan kepada kita. Ternyata kita masuk di dalam. Tetapi dengan satu syarat dikatakan dalam Galatia ayat 29. Jika kita milik Kristus. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi milik Kristus? Coba introspeksi. Di hari yang pertama bulan Desember, di mana kita menyambut peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Sudahkah hidup kita berkarakter seperti status kita yang ada di KTP Kristen? Apa Kristen? Pengikut Kristus. Apa arti Kristus? Yang diurapi. Adakah karakter ilahi sudah menjadi bagian kita? Kalau kita sedang melakukan apa yang menjadi tugas kita, menjalankan setiap karakter ilahi dalam hidup kita, Alkitab mengatakan kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima setiap janji Allah. Bapak Ibu, menjadi keturunan, masuk dalam keturunan Yesus itu luar biasa. Saya buktikan Bapak Ibu, menutup renungan singkat malam hari ini. Saya buktikan. Dalam Matius pasal yang pertama, coba baca ayat 17. Matius pertama ayat 17. Dikatakan demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud.
Itu ada 14 keturunan. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Coba kita cek. Saya sudah cek dari Daud, dari Abraham sampai Daud itu ada 14. Terus dari Daud sampai pembuangan Babel ada 14. Coba kita lihat ayat 12 sampai 16. Kita hitung ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita hitung ada berapa ini. Dikatakan ada 14. Ayat 12 dimulai. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakkan Sealtiel. 1. Dihitung ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti saya salah. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Berapa? 2. Zerubabel memperanakkan Abihud. 3. Abihud memperanakkan Eliakim. 4. Eliakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleasar. Eleasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Berapa? 13. Yang disebut, sedangkan Alkitab dalam ayat 17 mengatakan ada berapa? 14. Gak salah ngitung, itu kita ngitung lagi dah. 13 Bapak Ibu. Saya mau katakan demikian, yang ke-14 di mana Yesus waktu disalib lambung ditikam, lahirlah gereja Tuhan. Siapa itu? Saya dan kita semua. Amin. Amin. Kita masuk dalam keturunan silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu status ini, apapun yang akan terjadi, kita akan berdiri kokoh. Haleluya. Tantangan semakin berat. Akan menekan hidup kita. Hari ini saya yakin yang mengambil puasa sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Amin, betul? Bapak Ibu gak tahu ya. Gak ada yang mengumumkan padahal ketika tadi saya jemput Adel di Surabaya. Ada waktu 15 menit. Saya cek HP, cek FB cek IG masuk ke reel gitu ya. Saya lihat reel. 10 reel yang pertama semuanya itu pamer makanan. Makanan ini enak, makanan. Loh kok makanan semua ya? Kok tahu saya lagi puasa? Itu membuat saya lapar Bapak Ibu. Tadi saya duduk di sini udah lemes. Aduh cepetan selesai kebaktiannya makan. Ternyata waktu puji-pujian, waktu kita menikmati mengucap syukur, ada kekuatan baru. Yang belum buka sabar ya, sebentar lagi kita akan menikmati. Yang sudah buka gak apa-apa, ikut bersuka cita. Besok semua, semua puasa besok. Besok kan sebagian besar libur, ambil Bapak Ibu ayo belajar. Puasa kita khusus satu hal, mengucap syukur untuk kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Karena kelahiran Yesus membuat kita masuk dalam silsilah keluarga Yesus Kristus. Nama saya Hever Roderick Manasye Maniku. Ketambahan karena saya keturunan dari Yesus Kristus. Hever Roderick Manasye Maniku Tuhan Yesus Kristus. Itu marga kerajaan sorga. Haleluya. Coba sebutkan nama Bapak Ibu semua. Yang jelas ya. Tambah dengan marganya kerajaan sorga. 1, 2, 3. Ayo singer. Yang jelas, ayo menyebutkan. Saya Hever Roderick Manasye Maniku Tuhan Yesus Kristus. Itu marga saya. Jemaat Tuhan silakan. 1, 2, 3. Haleluya. Kita keturunan silsilah dari Tuhan Yesus. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal. Kita akan menyongsong Natal dengan penuh sukacita. 1 bulan ini rangkaian Natal luar biasa. Tapi Bapak Ibu kalau gak diundang sama wadah sama cabang, jangan jekot ya Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan dari dana, jadi gak semua bisa diundang. Yang diundang datang, kita sama-sama merayakan. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya.
menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Karena kelahiran Yesus di dalam dunia, kita masuk dalam silsilah. Amin. Bapak Ibu, status kita luar biasa. Kita anak Tuhan. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Sikap bertahan, stand firm, berdiri kokoh, itu menjadi bagian kita. Jemaat GBDI Theophilus hadapi semua bersama Allah Immanuel yang malam ini kita peringati. Dia lahir untuk kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Yesus. Puji Tuhan. Malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya, puji Dia. Mari bersukacita, bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Saya lihat memang sukacita jemaat Tuhan, tapi kurang diekspresikan. Kita ganti iramanya jadi dangdutan. Menari untuk Tuhan, amin. Hari ini ialah hari lahir bersama kita. Malaikat di surga bersorak. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Puji Tuhan. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Sekali lagi, yuk bergoyang. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir. Puji Tuhan. Sukacita karena Engkau Tuhan. Bersoraklah, haleluya, puji Dia. Puji Tuhan. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, haleluya. Kita semua. Supaya lebih meriah lagi, saya undang para koordinator wadah dan cabang. Ya, Pak Wagem, Bu Wagem bisa maju ke depan. Yuk kita ngajak seluruh jemaat berjoget karena Yesus lahir bagi kita. Amin. Siap berdendang untuk Tuhan. Haleluya. Mari koordinator wadah cabang, ayo maju, jangan malu-malu. Pak Esli mari. Pak Wagem, Bu Wagem, Bu Gembala, pengerja, ayo. Hari ini ialah hari bersama kita. Malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita bersukaria, menyambut selamat Natal. Selamat menyambut Natal. Haleluya. Haleluya. Kita sekali lagi. Hari ini haleluya. Hari lahir bersama kita. Sudah bersoraklah. Haleluya, puji Dia. Marilah Tuhan, kami bersukaria karena Engkau lahir. Haleluya. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita. Sekali lagi ya, sekali lagi. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir bersama kita. Di surga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Mari kita bersukacita, kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujian bagi Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetap bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, ada perjamuan kasih dari jemaat untuk jemaat. Kita nikmati dalam sukacita Natal. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali, besok masih ada ibadah.
paginya kita mulai dengan puasa. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Menikmati kasih Tuhan, amin. Kita puasa, ambil waktu belajar melakukan firman Tuhan. Ada yang WA Pak Gembala, saya gak kuat jam 12 tadi saya buka. Enggak apa-apa, namanya belajar ya. Tapi yang kuat sampai malam, kita nanti besok sekali lagi ya Bapak Ibu, kita bawa takbiran kita gitu ya. Dari jemaat untuk jemaat dimakan bersama-sama dalam sukacita Natal. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita malam ini yang Kau kerjakan lewat kuasa Roh Kudus. Biarlah kami terus merayakan di mana kasih-Mu yang luar biasa. Engkau lahir untuk kami. Engkau mati untuk kami. Engkau bangkit untuk kami. Nyatakan kemuliaan-Mu sehingga kami hari ini masuk dalam keluarga kerajaan surga, di mana Engkau lahir bagi kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar ada berkat jasmani yang tersedia untuk kami dapat nikmati, Tuhan kuduskan dengan firman-Mu. Berkat ini memberi kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami. Tuhan mampukan kami, jemaat GPDI Theophilus. Besok kami akan belajar, berdoa dan berpuasa. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Tuhan memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu. Di dalam semuanya kami mengucap syukur untuk kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami akan berkumpul lagi besok jam 6 sore di tempat ini. Kami akan berpesta pora merayakan kasih-Mu yang besar. Engkau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat sukacita Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami, 2, 3. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan.